Ayah Prada Luki emosi soal keterangan saksi pada sidang sebelumnya yang dinilai membiarkan kekerasan terjadi. Presiden Prabowo menjamin pemerintah akan membayar utang WUS 1,2 triliun per tahun. Garuda Muda akan menghadapi Zambia di laga perdana Piala Dunia U17. Zahabi Goli dan kolega siap curi poin di pertandingan pertama. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Sebuah mobil dan 2 motor tertabrak kereta api di perlintasan antara stasiun Prambanan, Maguwo, Sleman, Yogyakarta. 3 orang tewas akibat kecelakaan ini. Inilah detik-detik kereta api Bangunkarta yang menabrak mobil dan sepeda motor di pintu perlintasan Prambanan, Sleman pada Selasa pagi. Menurut saksi mata, palang kereta tak menutup dan sirine tak berbunyi saat kecelakaan mau terjadi. 3 orang tewas dan 4 orang luka-luka. 3 korban meninggal dunia adalah para pengendara sepeda motor, sementara 4 korban luka-luka adalah pengendara mobil dan penumpangnya. Meski ada dugaan kecelakaan terjadi akibat pintu perlintasan yang tidak bisa ditutup, namun polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Di mana kejadian tersebut melibatkan 1 mobil dan 2 unit sepeda motor. Jadi korban ada 7 orang, 4 dirawat di rumah sakit, kemudian 3 meninggal dunia. Yang 3 itu adalah pengendara sepeda motor. Untuk kronologisnya kita masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan bekerjasama dengan PT KAI. Saudara, seorang dosen perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kabupaten Bungo, Jambi. Korban dibunuh anggota Polri berpangkat brigadir. Motif asmara jadi alasan sang polisi tega membunuh korban. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi, ditemukan tak bernyawa di rumahnya pada Sabtu lalu. Korban pertama kali ditemukan rekannya yang datang ke rumah korban dan mendapati korban tidak bernyawa. Ia pun melapor polisi. Usai olah TKP, polisi menangkap pelaku yang diduga oknum polisi. Dari hasil pendalaman, polisi mengungkap motif pembunuhan karena hubungan asmara. Kami melakukan penyelidikan intensif dan analisis fakta. Ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebuk berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Penemuan jenazah korban bermula saat rekan korban, Dewi, mencoba menghubungi korban pada Jumat 31 Oktober. Dari balasan WhatsApp korban, Dewi merasa ada kejanggalan. Korban biasa menulis Kak untuk menyapa Dewi. Namun dalam pesan tersebut, korban menulis Kakak. Korban saat itu mengaku sakit hingga tidak bisa masuk mengajar. Dewi pun mencoba menelpon korban namun tidak dijawab. Keesokan harinya, Sabtu 1 November, Dewi bersama rekan datang ke rumah korban untuk mengantar makanan dan obat. Dewi menemukan rumah tampak sepi.
Karena tidak berani mendobrak pintu rumah, kedua dosen kembali ke kampus dan meminta bantuan kerabat anggota kepolisian untuk memonitor posisi ponsel korban. Hasilnya terdeteksi posisi ponsel berada jauh dari rumah. Dewi pun curiga ponsel korban dipegang orang lain. Dosen kerabat korban sepakat kembali datang ke rumah korban bersama-sama ketua RT dan terkejut mendapati korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Tebo Tengah. Polda Jambi memastikan proses hukum terhadap tersangka akan transparan, termasuk soal sanksi etik pada pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini, saudara, terkait dengan kasus oknum polisi bunuh dosen perempuan di Bungo, Jambi. Kita tanyakan langsung pada Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam. Kami ingin konfirmasi sudah ditangkap, jadi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku ini, Pak Kapolres? Untuk pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka tertanggal 3 November 2025. Baik. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, apa saja temuan polisi? Apa sih yang sebetulnya memicu terjadinya pembunuhan ini? Kan motifnya asmara, tapi sebetulnya seperti apa? Jadi kami ulangi lagi untuk motif utamanya itu adalah emosional, emosional dari pelaku, kemudian terjadinya suatu konflik yang diawali dengan cekcok, sehingga dilanjutkan lagi pengambilan harta benda seperti Honda Jazz, kemudian motor PCX, dan perhiasan-perhiasan yang dimiliki korban. Yang intinya semuanya itu untuk mengaburkan daripada tujuan utama daripada si pelaku itu. Ini sebetulnya pelaku sudah merencanakan sebelumnya untuk menganiaya korban bahkan hingga membunuhnya, Pak Kapolres? Jadi sampai dengan saat ini kami juga masih melakukan pendalaman tentang motif yang sebenarnya itu apa. Dengan adanya motif, kemudian bukti petunjuk, dengan demikian kita betul-betul secara objektif dan berdasarkan fakta di lapangan, kami ingin menindaklanjuti ada motif lain. Sampai dengan tersangka kami masih periksa. Sampai dengan malam ini pun kita cek kesehatan daripada tersangka melibatkan Kasidokes kami, sehingga keterangan yang kami ambil itu betul-betul bisa bisa dalam kondisi yang sehat, karena pemeriksaan ini selalu lanjut. Jadi kami juga memperhatikan kesehatan daripada tersangka ini agar keterangan yang diberikan itu bisa menambah keterangan yang sebelum-sebelumnya. Begitu. Pak Kapolres, ini pelaku dan korban apakah sudah mengenal sejak lama, sejak kapan? Apakah juga sempat ada pelaku ini menganiaya korban sebelumnya? Jadi sudah pernah saya berikan informasi, dimulainya perkenalan itu pada bulan April 2025. Berdasarkan dari keterangan pelaku, kemudian didukung dengan bukti petunjuk lainnya, yaitu chat yang diawali dari medsos, kemudian saling menukar nomor WA. Dengan demikian disimpulkan bahwa perkenalannya itu diawali dari medsos, kemudian sampai dengan terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan tersangka. Baik, Pak Kapolres, singkat, ancaman hukuman bagi pelaku bagaimana dengan kasus ini, Pak Kapolres? Jadi kami dari penyidik sudah menyangkakan
untuk tersangka itu di pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, kemudian pasal 365 ayat 3, kemudian 351 ayat 3, Baik. junto 181 KUHP. Ada dugaan pembunuhan berencana. Ya, baik. Terima kasih Pak Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono telah bergabung di program Kompas Malam. Ya, terima kasih kembali. Dan saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Saya tentara sudah lama, ingat Pak, saya bahkan berani keluar dari tentara. Ingat Bapak. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa. Sebelum sidang berlangsung, ayah Prada Luki sempat emosi soal keterangan saksi pada sidang sebelumnya yang dinilai membiarkan kekerasan terjadi. Woi, kamu senior bisa kamu buat dia tuh. Saya tentara sudah lama, ingat Pak, saya bahkan berani keluar dari tentara. Ingat Bapak. Berani anak saya tidak diurus. Ayah Prada Luki meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ia kecewa atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Tolong, saya bilang tolong karena bukti saya punya dari awal. Saksi sebelum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma. Aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat Bapak, anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma dulu diam. Terkait hal yang memicu amarah ayah Prada Luki saat sidang Senin lalu, anggota Provos Pratu Petrus Canisius Wae yang dihadirkan sebagai saksi menyebut salah satu terdakwa, Pratu Abner Yeterson, memukul Prada Luki. Saksi juga melihat terdakwa yaitu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Luki. Saksi Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali meminta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Seberapa sering itu suara pukulannya? Siap, izin yang kami dengar hanya sebentar saja suaranya bilang ampun. Gimana? Izin yang kami dengar. Terdakwa kasus kematian Prada Luki, yaitu Ahmad Faisal, menyangkal keterangan saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Militer Kupang. Terdakwa menyebut ada 3 ketidaksesuaian pada keterangan saksi. Kami itu memerintahkan untuk para provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa. Tadi
Ulangi, saksi. Tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap pada Tetap ada keterangan. keterangannya. Siap. Bapak penasihat hukum. Penganiayaan Pradaluki juga diungkap sang ibu angkat yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Ibu angkat di tempat Pradaluki berdinas bilang melihat tubuh Pradaluki penuh luka dan memar. Pradaluki sempat meminta izin untuk tinggal di rumah ibu angkatnya dan berpesan tidak memberitahukan keberadaannya. Namun senior Pradaluki ternyata tahu lokasi keberadaan Pradaluki. Ia pun meminta senior Pradaluki yang menjemput ke rumahnya agar tidak memukuli Pradaluki lagi. Berangkat tuh saya sempat pesan deh Iya. senior-seniornya itu. Pesan apa saksi? Waktu itu saya pesan terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu. Yang lainnya di dapur. Oh, jadi pesan ke mereka ya? Iya. Yang ada di situ siapa? Tommy Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya. Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? Ada. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang lain? Yang lain Tidak. Itu Iya. pasti. Coba ibu lihat ya terdakwa satu. Iya, betul. Iya ibu. iya. Saudara, Garuda Muda akan menghadapi Zambia di laga perdana Piala Dunia U17. Zahabi Goli dan kolega siap meredam permainan cepat Zambia. Saudara, doa dan dukungan diberikan keluarga kepada para pemain timnas U17 yang tampil di Piala Dunia melawan Zambia. Dukungan terus diberikan agar Goli dan rekan-rekannya tidak kalah mental saat tampil di Piala Dunia. Ayah Goli berharap sang anak bersama pilar timnas U17 berbuat yang terbaik, memberikan kemenangan, dan Goli bisa mencetak gol. Mudah-mudahan mainnya bisa maksimal, main yang bagus, terus bisa membawa lolos fase grup. Dan intinya kita ini kan Piala Dunia. Semangat, jangan lupa berdoa dan sholat lima waktunya jangan tinggalkan, ya seperti itu aja. Ya intinya kan memang peserta seluruh Piala Dunia ini bagus-bagus ya, nggak ada ini apalagi kelas dunia ya, nggak mungkin nggak ada yang nggak bagus semua. Intinya kita kasih supportnya kan, lawannya kan tinggi-tinggi, keker-keker, kuat-kuat tuh. Yang penting intinya mental nomor satu ya. Garuda Muda akan menghadapi wakil Afrika Zambia di laga perdana Piala Dunia U17 Qatar. Anak asuh Nova Arianto mengaku siap meredam kecepatan para pemain Zambia. Timnas U17 akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 Qatar. Di laga perdana, Garuda Muda akan menghadapi wakil Afrika Zambia pada Selasa malam. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto bilang anak asuhnya siap bertanding. Ia meminta Evandra Florasta dan kawan-kawan fokus pada pertandingan pertama. Jangan dulu memikirkan dua pertandingan lainnya. Nova berharap skuad Garuda Muda bisa memberi kemampuan terbaiknya saat tampil di Piala Dunia. Saya ingin pemain hanya fokus dulu dengan satu pertandingan dulu, kita menuju ke Zambia. Sekali lagi, satu pertandingan itu menjadi poin penting kita ya untuk kedepannya bisa melangkah lebih jauh. Karena saya selalu ingatkan ke pemain bagaimana kita dikualifikasi di pertandingan pertama kita melawan Kuwait, kita menang, kita akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan untuk lolos ke Piala Asia. Termasuk di Piala Asia bagaimana di pertandingan pertama kita bisa menang lawan Korea Selatan, sehingga itu yang membuat kita semakin percaya diri dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Penggawa Timnas U17 Fadli Alberto Hengga mengaku ia dan rekan-rekannya siap meredam permainan Zambia. Uji coba melawan Pantai Gading jadi modal bagi Garuda Muda untuk membaca kualitas tim asal Afrika. Untuk match awal kita melawan Zambia, tentunya kita sudah banyak berlatih untuk kekurangan Zambia dan peluang-peluang kita yang bisa kita maksimalkan untuk melawan Zambia sih. Harapan tim sih sangat udah siap sekali karena kita udah melihat
secara kualitas Afrika juga kan kita sempat uji coba dengan Pantai Gading yang tentunya sama kayak Zambia, dari Afrika juga, dari postur badan, secara kecepatan juga kita udah adaptasi juga. Dan untuk saya sendiri sih sudah siap untuk match pertama melawan Zambia, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Melawan Zambia, pelatih Nova Arianto diprediksi bakal memainkan formasi 3-4-3. Gawang timnas bakal dijaga Dava Al-Ghasemi, lalu 3 trio lini belakang, Iputu Panji, Matthew Baker, dan Al-Ghazani. Di lini tengah ada nama-nama seperti Evandra Florasta, Fabio Aska, Nazril Alvaro, dan Daniel Alfredo. Lini depan timnas mengandalkan trio Fadli Alberto, Zahabi Goli, dan Firjatullah. Sementara, analis sepak bola Muhammad Kusnaini bilang, laga perdana menghadapi Zambia merupakan laga yang berat. Memang akan menjadi pertandingan yang cukup berat ya, karena di samping ini merupakan laga pertama, para pemain kita juga relatif belum pernah bertemu dengan Zambia di ajang-ajang sebelumnya. Jadi meskipun memang terlalu dini mungkin untuk bicara tentang peluang lolos dari fase grup, menurut saya tim asuhan Nova Arianto ini punya peluang paling tidak untuk menjadi salah satu dari runner-up peringkat ketiga terbaik, atau bahkan menjadi runner-up grup. Jadi tetap percaya diri, tetap optimis. Ini kali kedua timnas U17 tampil di Piala Dunia. Sebelumnya Garuda Muda tampil di Piala Dunia U17 pada 2023 saat Indonesia menjadi tuan rumah. Laga perdana melawan Zambia jadi laga penting bagi Garuda Muda menapak asa di Piala Dunia. Liputan Kompas TV. Ya, malam hari ini Garuda Muda akan melakoni laga perdananya. Bagaimana kans Garuda Muda untuk bisa mengalahkan Zambia di laga perdana Piala Dunia U17 Qatar? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam Mbak In. Bung Joy, akhirnya kita U17 kembali merasakan Piala Dunia. Tanpa beban, tanpa target, tapi tentu kan ada ekspektasi yang juga diharapkan. Anda melihatnya bagaimana nanti di laga perdana lawan Zambia nih Bung Joy? Ya tentu ada ekspektasi, karena ini kan tim yang diasuh Nova ini sebetulnya kualitasnya oke lah. Untuk untuk kelas Asia bisa bersaing lah, tapi memang untuk kelas dunia lah, di Piala Dunia ini lawan-lawannya pasti jauh lebih berat. Dan Zambia ini kalau menurut saya kan tim-tim Afrika yang sekarang, baik yang senior maupun yang junior, itu kemajuannya sangat pesat, jauh lebih besar daripada tim-tim junior di Asia. Ini yang patut diwaspadai, karena mereka semakin lama di di youth systemnya itu semakin rapi. Saya lihat kemarin Mali misalnya yang datang ke Indonesia itu kan sebetulnya Mali ini tidak pernah dibicarakan dalam kancah sepak bola dunia, tapi saya lihat youth-nya luar biasa. Ini Zambia rasanya juga hampir sama ya. Mereka sampai ke perempat final di Piala Afrika. Dan mereka juga di ajang uji cobanya mengalahkan Meksiko. Meksiko salah satu kekuatan utama dunia kalau menurut saya. Youth-nya ya. Dan mereka berhasil dikalahkan oleh Zambia. Dan saya lihat dalam beberapa rekaman, karena saya nggak sempat lihat live-nya, beberapa rekaman pemain-pemainnya itu cepat ya. Meskipun tidak tubuhnya tidak terlalu kekar, tapi tinggi-tinggi dan cepat gitu. Ball skill-nya juga menurut saya luar biasa ya untuk pemain usia 17 tahun. Tapi Indonesia kan juga punya Mirza, punya Alberto, punya Lucas Baker, punya pemain-pemain dengan kualitas individu juga yang sangat baik. Jadi menurut saya ini pertandingan yang seru, ya, meskipun berat, tapi menurut saya kans untuk menang tetap ada. Ini saya sempat lihat juga Bung Joy cuplikan pertandingan ketika Zambia versus Uganda, bagaimana mereka cepat, high press-nya, wow begitu terlihat. Ini akan jadi PR tidak untuk lini tengahnya Garuda Muda Bung Joy? Betul, mereka punya determinasi luar biasa ya. Begitu kehilangan bola tuh mereka nggak berdiam diri, mereka langsung kejar lagi. Mereka langsung tutup ruang untuk tidak ada pemain lawan bisa bergerak di ruang yang bebas. Dan saya lihat mereka beberapa uji cobanya tuh betul-betul sangat serius. Karena juga kita harus tahu bahwa industri sepak bola dunia juga melirik pemain-pemain Afrika dengan harga sekarang yang sangat baik. Jadi
kesempatan hidup untuk lebih baik bagi pemain Zambia, pemain manapun, pemain Mali, itu jauh lebih bagus sekarang, sehingga mereka betul-betul tampil luar biasa untuk mendapatkan perhatian dari dunia. Mereka bisa ditarik ke klub-klub di Eropa. Nah, ini yang menurut saya ini yang juga membuat mereka sedikit lebih leading daripada Indonesia. Kalau lawan Zambia, sekaliber Zambia, ini celahnya di mana sih Bung Joy? Kemudian bicara soal kans kita dengan modal kemarin di Piala Asia, bagaimana? Mereka pernah dikalahkan waktu quarter final, kalahnya 1-6 ya. Jadi mereka masih punya kelemahan pasti di lini belakang, karena mereka tuh betul-betul mainnya sangat ofensif. Sementara Indonesia kalau Nova pegang dengan 3-4-3 itu juga ofensif gitu. Jadi menurut saya kalau dua-duanya beradu ofensif, masih ada celah di lini belakang dari Zambia, dan ini yang harus dimanfaatkan oleh Alberto, oleh Mirsa, oleh Goli, yang saya rasa punya kecepatan, ball skill mereka juga sangat bagus. Jadi kalau dari sisi bagaimana mereka menyerang memang sangat efektif ya. Ada 6 atau 7 pemain yang mampu mencetak gol dengan sangat bagus. Dan tapi pertahanan mereka ya tetap punya kelemahan-kelemahan. Menurut saya juga mereka kurang cepat menutup ruang juga, karena mereka sangat ofensif ya. Mainnya itu high pressure, mainnya high defensive line. Jadi ruang di depan kiper tuh seringkali terbuka. Nah, ini yang harus dimanfaatkan betul oleh Fadli, oleh Mirsa yang punya kecepatan. Saya rasa di lini tengah Indonesia juga harus mampu menggalang serangan dari lini tengah ya, karena mereka sebetulnya adalah departemen pertama yang harus mencegat serangan-serangan dari Zambia. Ya mudah-mudahan sih, karena di sana kan ada Fabio, ada Al-Ghazali, Ghazandi. Ini yang menurut saya juga mampu untuk mencegah serangan-serangan dari Zambia. Baik, kita doakan untuk Garuda Muda bisa kandaskan perlawanan Zambia di laga perdana. Terima kasih Bung Joy untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Usai jeda, Saudara, Presiden Prabowo meminta publik dan PT KAI tidak perlu khawatir terkait polemik utang kereta cepat WUS karena sumber pembayaran utang WUS dari efisiensi anggaran. Setelah Presiden Prabowo Subianto meminta PT KAI untuk menambah gerbong KRL di wilayah Jabodetabek, terutama di jam sibuk. Saat dipanggil ke istana pada Senin kemarin, Dirut PT KAI Bobi Rashidin bilang Presiden Prabowo concern pada penuhnya penumpang KRL di jam sibuk seperti berangkat dan pulang kerja. Kepada KAI, Prabowo minta agar gerbong kereta KRL di jam sibuk untuk ditambah. Ya, menambah kapasitas. Menambah kapasitas, beliau sampaikan bahwa harus senyaman mungkin. Tadi saya jelaskan juga bahwa sekarang itu pada jam sibuk KRL kita itu sudah berdempet-dempetan. Beliau sangat concern sekali dengan itu. Maka beliau sampaikan secepatnya agar impact bagi rakyat sangat positif sekali. Cepatnya kita dalam menambah gerbong. Presiden Prabowo Subianto menyetujui proyek penambahan 30 rangkaian kereta rel listrik. PT KAI mengajukan total anggaran penambahan rangkaian KRL sebesar 4,8 triliun rupiah. Presiden Prabowo justru menambahkan anggaran sebesar 5 triliun rupiah. Presiden memberi target PT KAI menyelesaikan 30 rangkaian kereta baru dalam 1 tahun. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan?
Sejumlah pengguna KRL komuter lain menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto menambah rangkaian kereta baru dalam setahun ke depan. Langkah ini diharapkan jadi solusi mengurai kepadatan KRL, terutama saat jam kerja. KRL komuter lain menjadi tulang punggung transportasi bagi kaum urban, namun pada jam-jam kerja, perjuangan naik KRL tidak bisa dibilang mudah. Penumpang berjibaku mulai dari antrean mengular di stasiun hingga berjejal di dalam gerbong. Penumpang punya harapan besar gerbong KRL hingga frekuensi perjalanan ditambah. Mereka menyambut baik rencana Presiden Prabowo menambah gerbong kereta setahun ke depan. Selain penambahan gerbong, itu juga frekuensi kereta itu juga harus lebih padat ya, terutama biasanya misalnya 15 menit sekali menjadi 10 menit sekali atau 8 menit sekali. Nah, itu kan lebih mengurai kepadatan. Kalau untuk selama ini yang rute saya naikin ya, kebetulan saya kan yang rute Tangerang ini ya, yang Duri Tangerang itu, memang kalau jam kerja sudah per 15 menit ya kalau untuk jam kerja. Cuman kalau untuk yang siang kayaknya sepertinya agak lama, seperti 30 menit. Kalau untuk frekuensi sih mungkin ya bisa ditambah, tapi untuk di jam-jam yang padat banget. Kalau untuk penambahan gerbong sendiri harusnya udah bikin penumpang lebih nyaman ya, karena secara serapan untuk penumpangnya jadi lebih luas dan kita lebih nggak desak-desakan lah gitu, karena kapasitasnya pasti bertambah. Tapi mungkin ada satu lagi harapannya untuk penertiban untuk jalur antrian. Untuk memberi kenyamanan pada pengguna KRL, stasiun Tanah Abang direvitalisasi. Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang dengan wajah baru. Bagaimana fasilitas yang ditawarkan dan seperti apa tanggapan pengguna KRL? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Hanil Rivelino. Ya, saudara, saat ini saya tengah berada di Stasiun Tanah Abang baru, di mana Stasiun Tanah Abang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, disertai juga tadi ada hadir Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga ada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Nah, untuk menggambarkan bagaimana situasi Stasiun Tanah Abang, saya akan memperlihatkan kepada Anda ini adalah pintu keluar dari akses Stasiun Tanah Abang baru. Nah, memang untuk di lantai 1 ini khusus untuk pintu keluar, sementara untuk pintu masuknya sendiri berada di lantai 2 Stasiun Tanah Abang baru yang di Gedung Baru. Nah, untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terkait dengan stasiun baru ini, saya tadi sudah mencegat gitu ya salah satu penumpang, langsung aja kita tanya-tanyain. Nah, Stasiun Tanah Abang ini kan hadir dengan wajah yang baru begitu ya Kak. Ini respon Kakak selaku penumpang atau pengguna kereta rel listrik ini seperti apa sih? Menurut saya tuh Tanah Abang stasiun paling bagus ya. Menurut saya Tanah Abang tuh stasiun paling bagus, paling lengkap fasilitasnya, paling bersih. Jadi saya nyaman-nyaman aja di sini. Tuh, soalnya saya daily-nya tetap lewat sini. Jadi saya nyaman sih lewat sini kebetulan. Kalau dari segi fasilitas nih, kalau dari Kakak sendiri menilainya seperti apa? Kalau fasilitas oke, kayak dari kamar mandi, segi pelayanan, mesin tap-nya, terus kasirnya juga oke. Soalnya mereka pelayanannya cepat sih. Tuh, biasanya kan kalau di stasiun lain agak ada yang macet, kamar mandinya ada yang kotor gitu. Kalau di sini lumayan bersih. Terakhir Kak, harapannya nih dengan hadirnya Stasiun Tanah Abang baru? Lebih maju lah, lebih diperkembangin lagi, semakin baik lagi gitu. Dari yang baik makin baik lagi. Nah, saudara, tadi saya sudah mewawancarai salah satu penumpang begitu ya. Memang tadi harapannya adalah semoga dengan hadirnya Stasiun Tanah Abang baru ini menjadi semakin maju, kemudian bisa memobilisasi kepentingan masyarakat luas. Benediktus Aditya, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Presiden Prabowo menjamin pemerintah akan membayar utang WUS 1,2 triliun per tahun. Presiden Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas utang kereta cepat WUS. Presiden juga mengungkap sumber pembayaran utang WUS berasal dari efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo minta publik dan PT KAI tidak perlu khawatir terkait polemik utang kereta cepat Wush. Menurutnya, dirinya selaku kepala negara bakal mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan utang Wush tersebut. Presiden pun berjanji pemerintah akan membayar utang kereta cepat Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Meski begitu, Presiden belum menjelaskan sumber pembayaran utang Wush ditanggung APBN atau dana kelolaan BPI dan Antara. Selain soal utang, Presiden juga mengingatkan agar masalah utang Wush jangan dipolitisasi. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak usah, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Setelah 2 dokter RSUD Air Ramonagi Kio NTT dihadirkan dalam sidang kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Militer Kupang. Saksi menyebut ditemukan luka memar di beberapa bagian tubuh Luki. 2 dokter, yakni Dr. Candida Fabiana dan Dr. Gede Rastu Adi Maharta, berikan keterangan secara daring melalui Zoom. Dalam kesaksiannya, dokter menyebut ditemukan sejumlah luka memar akibat benda tumpul di dada, perut, kaki hingga paha korban. Selain itu terdapat juga luka pada limpa korban. Nah, luka pada limfa itu kita lihat dari, memang kalau dari sisi letak luka memang cocok, karena limfa itu kan terletak di sebelah kiri, di pinggang sebelah kiri, dan memang pada pasien memang pada almarhum memang ada tampak luka di pinggang sebelah kiri, dan dari hasil USG sejawat kami memang didapatkan ada luka di limpa disertai dengan adanya kumpulan, kita bilangnya gumpalan darah. Penganiayaan Prada Luki diungkap sang ibu angkat yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Ibu angkat di tempat Prada Luki berdinas bilang melihat tubuh Prada Luki penuh luka dan memar. Prada Luki sempat meminta izin untuk tinggal di rumah ibu angkatnya dan berpesan tidak memberitahukan keberadaannya. Namun senior Prada Luki ternyata tahu lokasi keberadaan Prada Luki. Ia pun meminta senior Prada Luki yang menjemput ke rumahnya agar tidak memukuli Prada Luki lagi. Sebelum bertelepon. Berangkat tuh saya sempat pesan deh, Iya. seniornya itu. Pesan apa saksi? Waktu itu saya pesan, terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu, yang lainnya di dapur. Oh, jadi pesan ke mereka ya? Iya. Yang ada di situ siapa? Tommy Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya, Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? Ada. Yang mana? yang pertama. Oh, yang pertama. Iya, Yang lain? yang lain Tidak. Itu Iya. pasti. Coba ibu lihat ya terdakwa 1. Iya, betul. Iya ibu. iya. Isak tangis Sepriana Paulina Mirpe, ibunda mendiang Prada Luki Namo yang tewas akibat dianiaya seniornya tak terbendung.
saat menghadiri persidangan kasus kematian sang anak. Ia tak kuasa menahan tangis mendengar pengakuan para saksi tentang penganiayaan yang dilakukan kepada anaknya. Sang ibu mengingat Prada Luki sebagai anak yang berbakti dan penuh perhatian terhadap keluarga. Prada Luki bercita-cita akan membelikan rumah untuk keluarganya agar sang ibu tak lagi tinggal di asrama. Dia tes itu bukan 1 kali, Mbak. Dia tes 8 kali. Dan selama tes 1 sampai 8 kali itu, saya seorang diri yang selalu mendampingi dia, mensupport dia. Dia gugur, tes, dia datang, dia menangis. Dia bawa surat, dia menangis. Dia bilang, "Mama, minta maaf." Tiap kali dia, kalau gugur itu pasti kata yang diucapkan itu saja. "Mama minta maaf ya, saya belum bisa membahagiakan Mama." Dia punya cita-cita itu, dia kan tahu kami masih tinggal di asrama. Dia bilang, "Mama, berdoa ya, kalau Luki jadi tentara, Luki akan belikan Mama rumah. Biar nanti keluar asrama, Mama dengan adik-adik sudah punya rumah." Tak hanya kepada keluarga, Prada Luki juga dikenal sebagai anak yang aktif di lingkungannya. Bahkan di tengah kesibukannya dalam pendidikan militernya, ia masih menyempatkan diri hadir di kegiatan gereja. Dia cukup aktif dalam kegiatan gereja, terutama kegiatan pemuda. Dan dia sangat mencintai, menyayangi adik-adiknya, apalagi menyayangi saya. Dia sangat menyayangi saya. Jadi dia tiap kali dia ngomong, "Mama, nanti suatu saat kalau Luki sudah ada kerja, Luki akan bikin Mama dan adik-adik bahagia." Dia itu anak yang selalu sayang sama saya, sama adik-adiknya. Kini, keinginan Prada Luki Namo untuk membahagiakan kedua orang tuanya pupus. Keluarga berharap keadilan memihak kepadanya dan para pelaku penganiayaan yang membuat anaknya meninggal dunia dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan, Kompas TV. 2 kelompok mahasiswa di kampus UKIM Ambon, Maluku terlibat tawuran, sejumlah orang terluka. Seorang jurnalis jadi korban pencurian modus pecah kaca mobil, sebuah laptop, peralatan kerja, serta uang tunai milik korban raib dicuri. Korban mengetahui kaca mobilnya dipecah saat akan pulang usai makan di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Tas berisi laptop, peralatan kerja, dan uang tunai hilang dicuri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Korban pun melaporkan tindak pencurian ke polisi. Saya ke mobil saya pengen buka pintu, saya melihat kaca belakang sopir tuh udah pecah gitu, udah porak-poranda. Saya langsung minta pengelola kedai untuk melihat CCTV, tapi memang CCTV yang ada di kedai itu tidak menyorot mobil saya. Kemudian saya melaporkan ke Polsek Metro Menteng. 2 kelompok mahasiswa di kampus UKIM Ambon, Maluku terlibat tawuran, sejumlah orang terluka. Tawuran ini melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Pihak kampus mengatakan tawuran terjadi akibat kesalahpahaman dan kenakalan beberapa mahasiswa dari fakultas berbeda. Akibat kejadian ini, pihak kampus akan membatasi jam kuliah hingga jam 6 sore dan tidak mengizinkan lagi ada kegiatan malam. Antisipasi akan adanya tawuran susulan, puluhan polisi juga disiagakan di lokasi. Saya kira kondisi kondusif ya, kenakalan remaja. Jadi saya menjaga agar kampus harus dijaga ya. Dan saya kira kekerasan harus kita hindari dalam bentuk sekecil apapun. Saya juga sudah mengeluarkan instruksi kepada kampus untuk mulai besok seluruh aktivitas malam tidak ada. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.